Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marudiana dalam video pembelajaran mata kuliah Biokimia Pangan dengan pokok bahasan yaitu metabolisme karbohidrat bagian kedua. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme karbohidrat yang meliputi tentang siklus Krebs, metabolisme fruktosa, dan metabolisme galaktosa. Setelah terjadi reaksi glikolisis, ketika pirufat telah terbentuk, maka ada jalur yang dilewati yaitu satu jalur metabolik aerobik dan dua jalur metabolik anaerobik. Jalur metabolik aerobik disimbolkan pada huruf A pada gambar ini, di mana molekul pirufat yang melalui jalur metabolik aerobik akan melepas karbon dioksida. Sedangkan dua atom karbon yang tersisa berikatan dengan koenzim A menjadi molekul bergugus asetil yang selanjutnya membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini kemudian akan memasuki siklus asam sitrat atau disebut juga dengan siklus Krebs. Selanjutnya, dua jalur metabolik anaerobik. Yang pertama yaitu untuk organisme yang mampu melakukan fermentasi alkohol, maka akan melepaskan karbon dioksida pada saat memproduksi asetaldehida dan berakhir menghasilkan etanol. Jalur ini disimbolkan dengan huruf B pada gambar ini. Jalur selanjutnya yakni jalur yang menghasilkan laktat atau dikenal dengan homolactic fermentation. Jalur ini disimbolkan dengan huruf C pada gambar ini. Secara berurutan, glukosa, asam lemak dan gliserol, serta asam amino dalam pencernaan akan diproses melalui lintasan metaboliknya, masing-masing menjadi suatu produk umum yaitu asetil-CoA, yang kemudian akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Produk dari siklus asam sitrat yaitu prekursor untuk bermacam jenis senyawa organik. Dalam keadaan aerob, pirufat diambil oleh mitokondria dan setelah konversi menjadi asetil-CoA akan dioksidasi menjadi karbon dioksida melalui siklus asam sitrat. Ekuivalen pereduksi dari reaksi NADH plus H plus yang terbentuk dalam glikolisis akan diambil oleh mitokondria untuk oksidasi melalui salah satu reaksi ulang-alik atau shuttle. Siklus ini diawali dengan reaksi antara gugus asetil-CoA dan asam karboksilat 4 karbon oksaloasetat yang membentuk asam trikarboksilat 6 karbon yaitu sitrat. Pada reaksi-reaksi berikutnya, terjadi pembebasan dua molekul karbon dioksida dan pembentukan ulang oksaloasetat. Saat pada matriks mitokondria, pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan cara melalui rentetan reaksi yang dikatalisis dengan enzim kompleks pirufat dehidrogenase. Reaksi sederhananya seperti pada slide ini. Tahap pertama dari reaksi siklus Krebs yaitu reaksi antara asetil-CoA dan
oksaloasetat serta H2O yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintase, di mana enzim sitrat sintase ini akan melepaskan satu ion H+ dari molekul CH3 gugus asetil dari asetil-CoA. Lalu molekul CH2- pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat dan membentuk asam sitrat serta CoA SH dan H+. Reaksi ini termasuk dalam golongan reaksi hidrolisis yang terjadi berikutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi sampai menghasilkan 3 jenis produk. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi isomerisasi yang terjadi dengan 2 tahapan, di mana enzim asonitase akan melepaskan gugus cairan dari asam sitrat, membentuk metabolisis asonitat, yang pada akhirnya terjadi penambahan kembali molekul cairan dengan pergeseran lokasi gugus hidroksil dan menghasilkan isomer asam sitrat. Reaksi ini tergolong dalam reaksi dehidrasi. Reaksi selanjutnya masih berhubungan dengan reaksi sebelumnya, di mana cis asonitat akan bereaksi dengan molekul cairan H2O, kemudian akan menghasilkan isomer asam sitrat. Pada reaksi ini, enzim yang mengkatalisis yaitu enzim asonitase. Dan reaksi ini tergolong reaksi hidrasi. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi antara isositrat dengan koenzim NAD+ akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil yang dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase, sehingga membentuk senyawa intermediate yang dinamakan oksalosuksinat. Reaksi ini tergolong dalam reaksi oksidasi. Selanjutnya, oksalosuksinat akan tereksitasi oleh ion H+ yang mengakibatkan oksalosuksinat melepaskan gugus CO- yang tidak stabil, lalu membentuk senyawa CO2 dengan dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Produk yang dihasilkan yaitu alfa ketoglutarat dan karbon dioksida. Reaksi ini tergolong dalam reaksi dekarboksilasi. Reaksi selanjutnya yaitu kompleks dehidrogenase alfa ketoglutarat bersama dengan koenzim NAD+ dan CoA SH akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru yang dinamakan suksinil CoA. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ketoglutarat alfa dehidrogenase. Reaksi ini tergolong reaksi dekarboksilasi. Reaksi selanjutnya yaitu antara suksinil CoA dan GDP serta senyawa Pi, di mana senyawa Pi akan menggantikan gugus CoA pada suksinil yang akhirnya didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP. Produk akhir dari reaksi ini yaitu suksinat dan CoA SH serta GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, gugus Pi akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP.
Reaksi ini dikatalisis oleh enzim suksinil-CoA sintetase dan termasuk reaksi dekarfosforilasi substrat. Reaksi selanjutnya yaitu antara suksinat dengan FAD. Koenzim FAD akan menarik dua atom hidrogen dari suksinat yang menghasilkan fumarat dan FADH2. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Reaksi ini tidak terjadi di dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antar muka antara matriks mitokondria dengan rantai transport elektron. Selanjutnya yaitu reaksi antara fumarat dengan H2O. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fumarase. Pada reaksi ini terjadi penambahan molekul cairan pada fumarat yang kemudian menjadi gugus hidroksil pada senyawa baru yaitu malat. Reaksi ini tergolong dalam reaksi hidrasi. Reaksi selanjutnya yaitu antara malat dan koenzim NAD+. Reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat yaitu asam oksaloasetat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase dan tergolong dalam reaksi oksidasi. Dan ini merupakan reaksi terakhir dalam siklus Krebs. Subpokok bahasan selanjutnya yaitu metabolisme fruktosa. Sumber karbohidrat kedua setelah glukosa untuk bahan pangan manusia, yaitu fruktosa. Terdapat dua jalur utama untuk metabolisme fruktosa, yaitu terjadi di otot dan jaringan adiposa serta di hepar. Bahan pangan yang termasuk dalam golongan fruktosa diantaranya yaitu buah dan madu. Dan fruktosa juga merupakan gula terbanyak dalam diet manusia. Dalam jaringan otot dan adiposa, fruktosa dapat difosforilasi oleh heksokinase untuk membentuk fruktosa 6-fosfat yang akan masuk ke reaksi glikolisis. Karena heksokinase memiliki afinitas yang rendah untuk fruktosa, maka reaksi ini tidak penting kecuali apabila konsumsi fruktosa sangat tinggi. Sedangkan dalam hepar, sel-selnya banyak mengandung glukokinase daripada heksokinase. Dan enzim ini hanya mampu memfosforilasi glukosa. Oleh karena itu, fruktosa dimetabolisme melalui jalur fruktosa 1-fosfat secara berurutan, yaitu yang pertama, fruktosa diubah menjadi fruktosa 1-fosfat oleh fruktokinase. Lalu yang kedua, fruktosa 1-fosfat dipecah menjadi gliseraldehid dan dihidroaseton fosfat oleh fruktosa 1-fosfatase aldolase. Lalu yang ketiga yaitu gliseraldehid difosforilasi oleh triosakinase menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan masuk ke dalam reaksi glikolisis.
Subpokok bahasan selanjutnya yaitu metabolisme galaktosa. Hidrolisis disakarida laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa. Galaktosa dan glukosa merupakan epimer yang berbeda konfigurasi pada C4. Oleh karena itu, masuknya galaktosa ke dalam reaksi glikolisis membutuhkan epimerisasi. Reaksi metabolisme galaktosa terjadi melalui 4 tahap yang disebut jalur galaktosa-glukosa interkonveksi. Tahap pertama yaitu galaktosa difosforilasi oleh galaktokinase menghasilkan galaktosa 1-fosfat. Tahapan kedua, galaktosa 1-fosfat uridilil transferase mengkatalisis transfer sebuah gugus uridil dari UDP glukosa ke galaktosa 1-fosfat. Tahapan ketiga, UDP galaktosa diubah kembali menjadi UDP glukosa oleh UDP galaktosa 4 epimerase. Tahapan keempat, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh fosfoglukomutase. Glukosa 6-fosfat kemudian masuk ke reaksi glikolisis. Demikian pemaparan materi tentang metabolisme karbohidrat bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.